Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rara Pranasti dengan NIM 2105121437. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai service level management untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari SLM atau Service Level Management. Jadi, Service Level Management adalah pengelola hubungan antara penyedia layanan TI dan pelanggannya dan bertanggung jawab kepada pengguna atas layanan yang diberikan. Kemudian untuk tujuan SLM atau Service Level Management ini yaitu yang pertama, untuk membangun dan memelihara hubungan yang efektif dan produktif dengan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu untuk menentukan dan menyetujui dengan pelanggan tingkat layanan TI yang diperlukan dengan cara yang dapat dipahami oleh pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengelola kinerja layanan untuk memastikan tingkat yang disepakati tercapai dan pelanggan puas dengan apa yang mereka terima. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu untuk memastikan sistem diterapkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan tingkat layanan jika organisasi menginginkannya dan biayanya dapat dibenarkan serta terjangkau. Kemudian yaitu konsep dasar Service Level Management atau SLM, yaitu SLM menyediakan jembatan antara penyedia layanan TI dan bisnis yang beroperasi sebagai titik fokus bagi pelanggan dan bisnis dalam urusan mereka dengan penyedia layanan TI. Melalui kontak dan komunikasi rutin, SLM harus mewakili penyedia layanan TI kepada bisnis dan bisnis kepada penyedia layanan TI. Nah, pada SLM ini terdapat beberapa proses, yaitu yang pertama ada Service Level Requirement, yang merupakan dokumentasi mengenai kebutuhan bisnis yang berisikan definisi layanan yang diperlukan oleh pelanggan, termasuk ketersediaan utama dan target kerja. Kemudian yang kedua yaitu ada Service Level Agreement atau SLA. Nah, ITIL ini mendefinisikan SLA atau Service Level Agreement sebagai perjanjian antara penyedia layanan TI dan pelanggan. SLA menjelaskan layanan TI mencatat target tingkat layanan dan menentukan tanggung jawab penyedia layanan TI dan pelanggan. Nah, selanjutnya ini ada beberapa jenis dari SLA atau Service Level Agreement. Yang pertama ada Customer Based SLA atau SLA berbasis pelanggan, yang merupakan perjanjian dengan pelanggan atau kelompok pelanggan tertentu yang mencakup semua layanan TI yang mereka gunakan. Kemudian jenis SLA atau Service Level Agreement yang kedua yaitu Service Based SLA atau SLA berbasis layanan, yang merupakan perjanjian dengan semua pelanggan layanan tertentu. Contoh dari jenis SLA ini, SLA berbasis layanan yaitu layanan intranet organisasi. Perjanjian semacam ini akan masuk akal jika semua pelanggan ditawari dengan tingkat layanan yang sama, namun akan menjadi rumit jika hal ini tidak terjadi. Kemudian SLA yang ketiga yaitu multi-level SLA atau SLA multi-level atau bertingkat. Maksudnya yaitu perjanjian yang digunakan untuk mengatur tingkat layanan yang berbeda-beda untuk berbagai komponen atau aspek dari layanan yang disediakan oleh suatu organisasi. Kemudian dalam SLM ini ada juga underpinning contract atau UC, yang merupakan kontrak atau perjanjian yang mendasari atau mendukung Service Level Agreement atau SLA antara penyedia layanan dan penyedia layanan terkait yang berkontribusi pada penyediaan layanan tersebut. Kemudian selanjutnya ada Operation Level Agreement atau OLA, yaitu merupakan perjanjian antara penyedia layanan TI dan bagian lain dari organisasi yang sama. OLA ini mendukung penyampaian layanan TI oleh penyedia layanan TI kepada pelanggan. OLA sendiri mendefinisikan barang atau jasa yang akan disediakan dan akan sebagai tanggung jawab oleh kedua belah pihak. Kemudian untuk pengelolaan service level yang memiliki tanggung jawab dari SLM atau Service Level Management sendiri adalah untuk menjaga hubungan positif dengan pelanggan, mengukur dan memantau kinerja terhadap SLA atau Service Level Agreement, melaporkan dan meninjau kinerja dengan pelanggan, menghadapi perubahan persyaratan, serta berupaya terus-menerus meningkatkan tingkat layanan jika efisiensi biaya yang terdapat efisiensi dari secara biaya itu sendiri.
Selanjutnya yaitu Service Improvement Plans atau SIP yang berisi mengenai temuan dan penerapan cara untuk memulihkan atau meningkatkan kualitas layanan. Hal ini harus mencakup semua layanan, proses, dan kegiatan yang relevan dan mengatasi prioritas, biaya, dampak, dan risiko terkait dari layanan TI yang digunakan. Nah, kemudian ya, ini adalah hubungan SLM dengan proses manajemen lainnya. Yang pertama ada Service Desk and Incident Management atau meja layanan dan manajemen insiden yang merupakan upaya pemulihan layanan secepat mungkin setelah suatu insiden dan langsung mendukung penyampaian tingkat layanan yang telah menjadi komitmen SLM atas nama penyedia layanan TI. Kemudian yang kedua yaitu problem manajemen. Dalam problem manajemen ini merupakan atau manajemen masalah yang menangani baik secara reaktif maupun proaktif permasalahan yang mungkin menimbulkan insiden yang mengganggu penyampaian layanan. Kemudian selanjutnya ada change management atau manajemen perubahan yang merupakan pertahanan tingkat layanan karena perubahan yang tidak dikelola dengan baik dan tidak direncanakan dengan baik dapat menyebabkan gangguan layanan dan kegagalan dalam mencapai SLA atau Service Level Agreement. Kemudian selanjutnya yaitu release management. Release management atau manajemen rilis ini akan meminimalkan gangguan layanan dan memastikan rilis disebarkan pada waktu yang sesuai dengan pelanggan dan meminimalkan insiden akibat rilis yang tidak dikelola dengan baik atau disalahpahami. Selanjutnya yaitu design coordination atau koordinasi desain. Pada SLM ini mendukung koordinasi desain dengan mengembangkan dan menyetujui persyaratan tingkat layanan dan target layanan yang perlu dimasukkan ke dalam desain layanan baru atau yang diubah. Kemudian yang terakhir yaitu audit proses atau proses lainnya. Maksudnya adalah semua proses akan melaporkan kepada Service Level Management atau SLM mengenai permasalahan, peluang, dan kinerja sehingga mendukung SLM dalam peninjauan dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu matriks merupakan penilaian untuk menilai efektivitas proses Service Level Management atau SLM dalam memberikan layanan sesuai standar yang disepakati dan sejauh mana Service Level Management ini berhasil mengelola antarmuka dengan bisnis. Nah, peran dalam SLM sendiri yang pertama ada manajer tingkat layanan yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelola proses SLM. Pada manajer tingkat layanan ini akan memiliki tanggung jawab atas kerangka dan struktur SLA untuk keseluruhan hubungan antara penyedia layanan TI dan pelanggannya, serta dengan bisnis. SLM akan memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas keseluruhan atas keberhasilan proses SLM. Peran yang kedua yaitu pemilik layanan yang merupakan peran penting dalam SLM dengan tanggung jawab untuk memastikan bahwa layanan atau kelompok layanan tertentu diberikan pada tingkat layanan yang disepakati dan memiliki tanggung jawab untuk peningkatan layanan berkelanjutan dan mengelola perubahan untuk layanannya. Nah, berikut merupakan salah satu jurnal yang mengimplementasikan Service Level Management dengan judul Service Level Management of Information Technology and System in ITB Stikom Bali. Tujuan dari penelitian ini merupakan merancang SLM atau Service Level Management Teknologi Informasi dan Sistem Layanan di ITB Stikom Bali untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan internal Puskomjar atau Pusat Komputer dan Jaringan di ITB Stikom Bali. Nah, untuk yang pertama ini merupakan desain dari Service Level Requirement di ITB Stikom Bali. SLR pada manajemen domain web institusi ini berisi mengenai informasi umum tentang pihak-pihak yang terlibat, deskripsi layanan, dan layanan yang ditawarkan. Pihak dalam layanan ini adalah ITB Stikom Bali dan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Layanan ini fokus pada pengajuan subdomain UKM, dan penambahan subdomain pada lingkungan ITB Stikom Bali. Nah, berikut merupakan hasil dokumen dari Service Level Requirement Design pada ITB Stikom Bali. Yang pertama ada chapter yaitu yang berisi mengenai General Information dengan subchapter Related Parties, kemudian chapter Service Description yang memiliki subchapter yaitu Service Name, Service Description, Indicator of Success, Service User,
service start date, dan service end date. Kemudian chapter yang ketiga yaitu services yang berisi mengenai subchapter yaitu request for changing email dan service availability. Kemudian selanjutnya ada service level agreement design pada ITB Stikom Bali ini yang berisi mengenai informasi umum mengenai pihak-pihak yang terlibat, deskripsi layanan, layanan yang ditawarkan, komunikasi antara pelanggan, dan layanan penyedia dan waktu layanan. Layanan yang ditawarkan adalah pengajuan Stikom UKM dan subdomain tambahan dalam layanan manajemen domain web untuk institusi di lingkungan ITB Stikom Bali. Tata cara pengelolaan domain web lembaga layanan ini menguraikan seluruh proses dimulai dengan mengajukan permohonan subdomain dari institusi UKM. Nah, berikut merupakan dokumentasi dari Service Level Agreement Design pada ITB Stikom Bali yang memiliki chapter yaitu General Information, Service Description, Service Overload, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada Operation Level Requirement Design atau OLA. Nah, OLA pada domain web institusi ini berisi mengenai informasi umum tentang pihak-pihak yang terlibat, deskripsi layanan, layanan yang ditawarkan, komunikasi antara pelanggan dan penyedia layanan, waktu layanan, SLA dan OLA. OLA di sini menjelaskan cara menyampaikan permintaan dan keluhan, kemudian pelayanan dan pengaduan tersebut dilaporkan dengan menyampaikan formulir permintaan pelayanan atau pengaduan dari suatu lembaga atau UKM kepada Puskomjar atau Pusat Komunikasi dan Jaringan. Jika ada masalah, helpdesk akan tersedia dan beroperasi selama 24 jam. Berikut adalah dokumentasi dari OLA yang memiliki beberapa chapter yaitu General Information, Service Description, Service Overload, dan sebagainya. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu memiliki dokumen SLM atau Service Level Management untuk layanan IT dan sistem internal di ITB Stikom Bali. Dan dapat disimpulkan dari analisis dan desain dokumen SLM yaitu yang pertama dapat membantu Puskomjar untuk mendokumentasikan informasi layanan TI dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi tentang layanan TI yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu dapat memberikan kesamaan pandangan antara Puskomjar dan pengguna mengenai informasi tingkat layanan yang disepakati. Nah, mungkin itu saja presentasi mengenai service level management dari saya. Mungkin ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.